Selamat malam. Perkenalkan nama saya Hestero Enerwanti. Di sini saya akan membawa presentasi, yaitu kesetaraan gender. Gender pada umumnya adalah perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Banyak orang mengartikan atau mencampuri ciri-ciri manusia bersifat kodrati atau tidak berubah dengan non-kodrati, yaitu gender, yang bisa berubah dan diubah sepanjang zaman. Perbedaan gender ini menjelaskan orang berpikir kembali tentang peran mereka yang sudah melekat, baik pada laki-laki maupun perempuan. Apa sih kesetaraan gender yang sebenarnya? Menurut Kaplan 1987, gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Sedangkan menurut KBBI yaitu setara atau sejajar, sama tingginya dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan di atas adalah kesetaraan gender bisa diartikan membuat kesamaan tinggi atau sejajarnya hak antara perempuan dan laki-laki di segala bidang. Atau bisa juga diartikan seperti sesuatu hal yang merujuk kepada suatu keadaan yang harus setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Sebagai contoh dalam dunia nyata, pemenuhan hak yang kewajiban antara laki-laki dan perempuan harus setara pada posisi masyarakat, pendidikan. Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya seperti kesempatan kepada laki-laki dan hak kepemilikannya. Lalu, bagaimana kesetaraan gender pada masa kini? Kesetaraan gender pada masa kini sudah cukup baik. Tidak seperti yang lalu di mana posisi perempuan selalu harus di bawah laki-laki. Selama ini masyarakat menganggap perempuan memiliki keterbatasan kesempatan berdasarkan perbedaan ciri biologis primer. Sementara itu, persepsi mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologis primer atau fisik telah membudaya, sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat. Pandangan itu juga yang membatasi peran perempuan dalam tatanan sosial. Ciri biologis primer itu memungkinkan perempuan memiliki kemampuan 2H dan 2M, hamil, haid, melahirkan, dan menyusui. Hal ini menyebabkan mereka diposisikan berperan di rumah. Dalam ciri biologis gender atau kuat, lemah, atau maskulin, feminim, tidak ada perbedaan mencolok. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Hesti tentang gender ya. Baik, Ya, Pak. kita akan mencoba untuk diskusi sebentar ya, bahwa masing-masing artikel dari kalian mempunyai dilematika ya, atau dilema yang memang harus bukan kita ubah, tapi kita harus mengacu pada agenda PBB, atau tentunya di sini kita harus ada agenda kemanusiaan nasional. Nah, di sini juga gender itu sudah menjadi isu gender sudah menjadi isu sejak sekitar 20 tahun yang lalu dan menjadi kesetaraan secara mendunia. Jadi, anggapan gender itu bukan berarti sama persis ya antara laki-laki dan perempuan, tetap ada bedanya. Nah, itu clue yang saya berikan. Tetap note satu pertama Hesti. Yang kedua mungkin langsung saja. Nanti Hesti saya akan ulas lagi setelah selesai semua persentase dari teman-teman yang di pertemuan ini ya. Itu Hesti ya. Oke. Selanjutnya siapa? Tadi siapa, Rey? Ada Aris, ada Ririn, ada Fikri, ada Ilyas. Oke, Aris, coba. Sama namanya sama saya nih. Ya Pak, baik Pak. Maaf ya kalau suaranya bising Pak, lagi masih di jalan. Apa ya Pak ya? Boleh. Slide-nya sudah siap? Sudah Pak. Oke, silakan. Aris. Apa ya? Oh iya. Luar biasa kamu ya. Lagi di mobil ya? Iya Pak, maaf Pak.
Oke, no problem. Saya paham. Kok error ya? Oke, bisa dimulai, Aris? Bang Rey kok nggak bisa ya? Kok saya nggak bisa share ini ya, Bang? Kenapa? Udah jadi co-host sih. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, chat. Nggak bisa. Oke, aku lempar ke Bang Rey ya. Ya, chat aja. Nanti di-share screen dari sini. Oke, terima kasih ya Bang Rey. Bang. Oke, wait Bang. Oke. Bang Rey. Sudah masuk ya, Pak Rey ya? Udah, bentar ya. Pak. Baru pulang kerja atau habis ada acara, Aris? Pulang kerja, Pak. Lagi pulang kerja. Oh, itu mobil jemputan atau gimana? Sambil ngobrol aja kita ya. Ini apa namanya? Mobilnya apa? Oh, oke. Sukses ya. Oke, boleh Aris. Kita lanjut nanti ngobrolnya. Sekarang bisa langsung presentasi. Oke. Udah kelihatan kok. Oke. Baik, Ini ya, Riz. Ini Riz ya? Ya, Pak. Masuk ke itu. Udah kempe, Pak. Baik banget. Mengenai gagasan prinsip dan konstitusi dari tugas SDGs yang isu dan bangsa Indonesia yang diajukan untuk tugasnya ini tentang ekosistem laut, yakni melestarikan dan menjaga kesinambungan laut. Dari substansi merupakan program dari TBB berupa 17 tujuan yang terukur dan memiliki target waktu yang telah ditentukan sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemasyarakatan umat manusia dan planet bumi. Fokus utama adalah yang di nomor 14, yaitu yang judul tadi ekosistem laut, yakni melestarikan dan menjaga kesinambungan laut dan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. Namun upaya dalam memanfaatkan dan melestarikan ekosistem marketing Indonesia masih masyarakat yang telah menimbulkan sebagai berikut, yaitu lokasi penyu mati akibat makanan plastik. Di Kulon Progo dipenuhi sampah, ditemukan 5,9 kg sampah dalam perut paus. Sperma di Wakatobi, lumba-lumba mati terdampar di pantai Said. Nah, hingga generasi penerus. Peran serta masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk saling menjaga ekosistem laut Indonesia untuk menggelar aksi nyata yang memberikan dampak besar untuk melestarikan laut Indonesia. Keikutsertaan pemuda dan kegiatan telah membuktikan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam upaya menjaga dan melestarikan ekosistem laut Indonesia. Para pemuda mampu bersinergi bersama masyarakat serta pemerintah untuk mengembangkan tenaga, pemikiran, wawasan, serta kemauan yang kuat agar mampu mewujudkan cita-cita bangsa menjadi poros maritim Indonesia. Gerakan pemuda menjadi sebuah solusi untuk ekosistem Indonesia yang lebih baik. Yaitu memiliki target mengolah dan melindungi ekosistem laut secara berkelanjutan, melestarikan dari pesisir dan laut, menyediakan akses untuk buruh nelayan terhadap sumber daya laut dan pasar. Kebijakan dari ekosistem laut yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup di laut dan meningkatkan kualitas hasil perikanan. Selain itu, strategi dalam ekosistem laut meningkatkan kapasitas nelayan, perbaikan tata niaga perikanan,
dan rehabilitas kawasan mangrove dan terumbu karang. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sesmenko Marves Agung Sulfasono mengatakan pertumbuhan karang menjadi bagian penting ekosistem laut yang perlu dijaga, dilestarikan, berkelanjutan karena berkontribusi lebih dari 120 US dollar per tahun untuk ekonomi global dan khususnya kawasan segitiga karang, mencapai 14 US dollar per tahun, sehingga terumbu karang memiliki fungsi penting sebagai sumber pangan, tempat pengasuhan, dan mencari makan bagi biota laut, juga berfungsi sebagai sumber plasma nova, tempat rekreasi, dan pelindungan pantai. Jadi jika dirusak akan berdampak luar biasa, ikan kecil tidak bisa hidup, maka habislah sumber daya alam kita. Kemungkinan sebagai rekreasi jangan sampai dilihat adalah orang-orang yang mati, bahkan bisa diperkirakan 90% terumbu karang dunia akan lenyap pada tahun 2050 yang disebabkan oleh pengasaman laut karena tingginya CO2, penangkapan ikan berlebihan, serta menurunnya kualitas air untuk mencegah pemanasan di atas 1,5 Celcius. Ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahunnya. Pak, terus Pak, semua presentasi. Oke, thank you Aris. Oke, thank you Aris. Nggak apa-apa. Ada ini. Luar biasa ya. Di sela-sela perkuliahan kamu masih luar biasa sibuknya Aris ya. Saya apresiasi. Jadi untuk pertemuan ini mungkin saya cukupkan dua presentasi saja ya, Ray. Karena waktunya sudah jam 9 ya. Sekaligus kita akan ngulas tadi Hesti dengan Aris. Saya akan mulai dari Hesti terlebih dahulu. Hesti, halo. Bisa di on cam lagi? Ya, Pak, bisa. Oke, Hesti. Hesti membahas tentang gender ya. Artikelnya sudah disubmit ya, sudah saya cek tadi. Fisik, gender. Gender ini kan, Ray bisa di share screen lagi, Ray? Dari slide nomor 2 kayaknya tadi. Yang isi pembahasan dari si Hesti. Gender. Bisa, Pak, sebentar. Oke. Teman-teman yang lain, jika ada tanggapan, boleh ya. Saya masih berikan waktu sekitar 20 menit. Nah, ini tentunya terkait dengan keaktifan kalian. Nanti ada apresiasi dari saya juga. Oke. Gender pada umumnya adalah perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Banyak orang mengartikan atau mencampuri ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati, ciri atau tidak berubah dengan non-kodrati atau gender. Jadi begini, gender ini kan menjadi isu atau suatu pembangunan yang dimana tujuannya adalah demi hak asasi manusia. Dulu, sebelum gender ini digaungkan, yang namanya hak asasi manusia itu hanya berperan pada segi kemanusiaan. Tidak bisa melihat dari segi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi semakin menunjukkan bahwa peran perempuan itu sebetulnya sangat minim ya. Sangat minim untuk peran di sosial. Kalau kita kaitkan dengan kodratnya perempuan, dari sini kita bisa artikan sebagai kodrat bahwa perempuan itu hanya menyusui dan melahirkan, ibu rumah tangga, begitu ya Hesti ya. Nah ini tentu dulu perempuan juga sampai sekarang pun tidak bisa bekerja, apalagi yang menjadi wanita karir dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman semuanya boleh nanti menyangga ya, satu atau sekian mahasiswa boleh nanti bisa raise hand. Menurut teman-teman, gender seperti apa bentuknya yang digaungkan oleh perempuan daripada laki-laki, begitu. Kaitkan dengan, maaf ya, pelecehan seksual, kemudian adanya pelecehan dari segi busana dan lain sebagainya. Silakan. Sebelum nanti
Jadi pertanyaan kalian silakan ajukan ke Hesti ya. Ada yang bertanya? Silakan. Itu sudah saya berikan clue. Gender berarti lebih ke body language atau cara pakaian wanita. Kemudian kalau laki-laki saya kira tidak akan menjadi masalah karena gender lebih berat sisinya ke perempuan sebetulnya. Kalau laki-laki sudah tidak ada pembahasan. Oke, silakan. Ada yang bertanya ke Hesti? Pak, mau nanya dong. Oke, silakan. Atas nama siapa? Rose ini Pak, Rose. Ros Pak Pahan. Oke. Iya, betul. Oke, Ros. Aku mau nanya dong Pak, kalau kesetaraan gender itu sama dengan emansipasi wanita nggak sih? Diajukan ke Hesti dulu. Iya, coba. Iya, silakan Hesti. Karena ini kan kelasnya Hesti ya kalau gender ya. Nanti saya tinggal kesimpulan. Silakan. Hesti. Emansipasi wanita bisa disebut juga sih sebagai kayak gitu karena di sini kan lebih kayak kita menonjolkan sisi perempuannya ketimbang di masa-masa lampau di mana kayak perempuan itu tidak usah sekolah, tidak usah berpendidikan bagus karena hanya akan bekerja di rumah. Tapi untuk masa sekarang perempuan itu sudah memasuki yaitu emansipasi wanita. Perempuan itu sudah diberi kesempatan untuk memiliki pendidikan tinggi, memiliki karir tinggi gitu. Jadi ya bisa dibilang sama juga sih. Bagaimana, Ros? Bagaimana, Ros? Udah cukup Pak, cukup. Tidak ada sanggahan lagi. Kenapa Ros mempertanyakan emansipasi wanita? Soalnya kan sering banget tuh kalau kesetaraan gender itu kan sering disangkut pautin sama yang itu tadi Pak yang Bapak bilang cewek tuh harus di dapur segala macam kayak gitu-gitu loh. Oh iya. Lebih ke dapur ya. Iya, cewek itu nggak boleh jadi kayak gini-gini kan serasa kayak dikecilin aja kayak gitu loh Pak. Oke. Kalian tidak mau ada yang tidak mau mengulik atau mencolek yang simbol tanda kutip termasuk maaf ya gay, lesbian dan disimbolkan dengan bendera warna-warni atau simbol ya biru pelangi ya. Coba bahas dong. Itu masa nggak kena sih? Nanti larinya ke situ. Itu kan lagi rame. Coba silakan ada yang mau menanggapi atau yang mungkin bertanya silakan ke Hesti. Hesti jawabannya bagus ya. Saya sangat salut. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi tentang pelangi? Pelangi kan indah ya? Indah buat ragil lama itu. Oh, nah itu ragil yang sedang kemarin sampai podcast jadi produser ya. Oke. Coba ada yang di sini yang yang kontra dengan pelangi atau semua setuju? Saya boleh gak nanggepin ya? Oke, silakan Hesti. Nah ini saya mau harus pancing dulu ya. Sebenarnya sih kalau di Indonesia ini mungkin kurang setuju ya soal LGBT itu ya kayak. Cuma kalau menurut saya pribadi bukan ngedukung juga sih, cuma lebih kayak orang-orang yang LGBT itu mungkin mereka itu punya apa ya modelnya kayak kita itu suka sama seseorang tapi bukan lawan jenisnya kan atau mungkin sesama jenis gitu. Cuma kayak itu ya lebih kayak kesadaran diri masing-masing aja. Kadang kita kan nggak bisa memaksa diri. Kalau kita suka sama sesuatu, kita akan lebih bahagia mendapatkan sesuatu itu daripada kita melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain gitu loh Pak. Kalau menurut saya ya. Oke, thank you Hesti. Coba yang lain, ada yang menyanggah lagi? Saya mau Pak. Atas nama siapa? Suheni. Oke, Suheni. Sebentar, saya note dulu ya. Silakan Suheni. Iya.
em, apa ya, pelangi ya. Menurut saya pribadi, saya sih manusia normal ya. Jadi kalau mereka yang seperti itu, saya pribadi ya dalam ajaran agama saya emang itu kan nggak boleh ya. Iya, Tapi betul. kalau pandangan pribadi saya, kalau kaum pelangi itu lebih kayak pribadi masing-masing nggak sih, kayak mereka yang tanggung jawab akan diri sendiri gitu loh Pak. Misalkan mereka melakukan hal yang salah, ya udah gitu loh. Tapi kita juga apa ya, sebagai manusia normal ya jangan setuju atau enggak kayak mendukung gitulah. Jadi apalagi kan sekarang kaum pelangi gitu kan suka update, suka posting-posting di TikTok kayak gitu. Ya gimana ya, apalagi di Indonesia yang mayoritas ya hal seperti itu kan nggak boleh gitu kan. Maksudnya belum beda sama yang beda sama peraturan di barat yang sudah dibebaskan. Kadang suka risih aja sih liatnya. Cuman balik lagi ya udahlah kan mereka-mereka ini yang tanggung semuanya gitu kan, bukan kita. Jadi saya sih ya udahlah, kayak nafsi-nafsi gitu loh Pak. Mereka saya gitu loh Pak. Yang penting kita sebagai manusia normal nggak usah mendukung, ikut-ikutan. Misalkan kita mau nonton film tentang mereka pun gimana ya, dia nonton mah nonton aja, yang penting nggak usah kayak ngikutin mereka gitu loh Pak. Gitu. Itu sih Pak. Saya pribadi. Thank you Suheni. Ya, inilah kelebihan supaya kalian bertektok, artinya supaya aktif. Jadi dari materi yang disampaikan oleh Hesti, semua benar, semua artinya punya sanggahan dan memang tidak melebihi batas ya, karena dalam forum perkuliahan itu memang semua bebas untuk berpendapat. Jadi kesimpulan begini, gender itu kan sebetulnya hanya kesetaraan dalam sifat jasmaniah, dari segi produktivitas seseorang, dari segi fisik, dari segi, tentunya yang paling dikutip itu dari segi kelamin. Perempuan dan laki-laki tentu berbeda. Nah, tadi mengkaitkan dengan gender pelangi tadi, memang begini. Adanya pencetusan kesamaan gender ini memang bagus. Cuman dasar dari orang yang berpelangi itu memang dicetuskan dari sosok orang-orang barat tertentu. Dan dari sini tentunya dari segi agama Islam tentu sangat bertentangan dengan syariat ya. Kalau untuk agama lain juga pasti mempunyai hal-hal yang dalam kodratinya itu tidak wajar. Sebetulnya di semua agama menyerukan bahwa gay atau mungkin lesbi dan mungkin ada dalam unsur pelangi itu tidak membenarkan. Sebetulnya tidak membenarkan dalam segi sosial. Tapi disinilah titik berat kesamaan gender. Nah, kesamaan gender itu bukan berarti mengacu pada segi kelamin. Tapi dalam hal produktivitas sehari-hari, dalam hal segi kreativitas seseorang, itu tidak bisa dibedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Sudah pernah nonton film Laskar Pelangi? Semuanya? Nah, Laskar Pelangi, ya. Kalian mungkin banyak tahu tentang film itu. Sebetulnya film saya sudah pernah mengupas dalam sebuah artikel yang saya jadikan satu unsur referensi. Di Laskar Pelangi itu intinya dia menerangkan tentang kesetaraan gender. Betul nggak? Laskar Pelangi itu. Nah, di situ kenapa? Karena di situ ada peran seorang laki-laki dan perempuan yang tidak mau mengalah. Betul? Tidak mau mengalah mereka. Dari sosok A dalam segi peran aktornya, peran aktrisnya, mereka sama-sama mengejar cita-cita semuanya. Itu kesamaan gender sesungguhnya di Laskar Pelangi. Nah, kalau kalian capek-capek atau mencari contoh dalam unsur visualisasi, ya di Laskar Pelangi itulah sebagai contoh kesetaraan gender yang sesungguhnya. Tanda kutip bahwa kesetaraan gender dibuat untuk menggapai cita-cita secara bersama. Paham? Nah, itu.
yang menjadi perdebatan selama ini kan kelamin, perbedaan ini, perbedaan wanita harus di dapur sebagai ibu rumah tangga, laki-laki harus bekerja. Itu semua kembalikan pada unsur keluarga masing-masing. Selagi masih dalam keadaan lurus, jalani dengan kodrat sebagai manusia, bekerja dengan baik, itu merupakan segi manusia yang kodrati dalam sebuah gender. Oke ya? Bisa dimengerti ya? Ya, Pak. Oke, Hesti, thank you. Sekarang ya udah 10 menit lagi ya saya kira ya. Si siapa tadi? Aris ya? Aris, hello. Oke. Mungkin Aris sedang sampai di rumah atau mungkin masih di jalan. Langsung kita bahas sedikit tentang materi yang disampaikan oleh Aris. Tentang itu ya, flora dan apa namanya, terumbu karang dan fauna di Ya Pak, halo laut. Pak. Ya, Pak. Oke, Aris. Halo Aris. Silakan. Udah nyambung Aris ya. Tadi tentang apa Aris materinya? Aris tentang itu ya. Apa tadi? Ekosistem laut ya? Ekosistem laut. Ada yang berani mengajukan pertanyaan ke Aris? Silakan. Ya, Pak. Oke, Ray bisa dibuka sedikit sebentar terkait slide-nya Aris yang ada ekosistem laut tadi, slide pertama, kedua kayaknya. Yang itu, yang ini. Sedikit untuk Aris, kenapa Sustainable SDGs itu harus membahas tentang ekosistem laut? Coba, Aris, saya bertanya ke Aris. Aris kenapa mengambil materi ini? Sinyal sepertinya ya. Oke. Aris, halo. Halo Pak. Aris kenapa ngambil materi ini? Ya Pak. Aris kenapa ngambil materi ini? Inspirasi dari apa namanya? Kamu pecinta laut bukan? Halo? Iya, Halo Pak. Kamu pecinta laut ya? Iya Pak. Kenapa kamu ambil materi ini? Boleh tahu? Karena saya sekarang ini Pak, sedih aja Pak ngelihat laut sekarang banyak sampah, terus banyak maupun wisatawan asing, wisatawan lokal tuh nggak peduli sama ekosistem laut, apalagi khususnya buang sampah ya Pak. Jadi sembarangan aja kalau buang aja ke laut, makhluk-makhluk yang ada di laut. Jadi kayak iya betul. Oke, thank you Aris. Jadi begini. Rusak karang juga. Begini, kita pernah mendengarkan galakan tentang ini ya, acuan untuk Seperti itu sih Pak. tidak menggunakan sampah plastik ya, atau mungkin sekarang kan sudah digalakan tuh di Indomaret, di mall-mall, Transmart dan sebagainya, perbelanjaan sudah minim sekali mengeluarkan bahan plastik. Nah itu juga menjadi gaungan pertama yang saya kira untuk supaya kita mengingat ekosistem laut, karena bahan plastik itu sampai kapanpun tidak bisa dibuai oleh dimusnahkan atau diurai dan lain sebagainya. Itu gaungan dari PBB pertama kali. Jadi terus kemudian terjunlah gaungan itu ke seluruh dunia sampai ke ASEAN, tentunya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia ini. Itu cukup efektif saya kira. Hanya begini. Setiap negara itu punya komoditi persampahan. Nah, komoditi persampahan itu memang diukur dari banyaknya penduduk negara tersebut. Tinggal dihitung. Makin populasi penduduk makin banyak, kesadaran itu makin minim, gaungan seperti itu saya anggap juga tidak ada manfaat atau tidak ada artinya gitu loh. Nah, untuk ekosistem laut itu kan larinya ke sampah tentunya ya. Kesadaran dalam SDGs dan keprihatinan ini
kita memang sudah banyak info dan gaungan dari pemerintah setempat, baik itu bupati, wali kota, apalagi RT RW. Tujuannya untuk apa? Untuk menaikkan bahwa kita sebagai manusia yang butuh hidup sehat. Tentunya itu kesadaran yang timbul dari diri masing-masing. Sebenarnya tidak perlu diinformasikan bahwa sampah plastik itu tidak bisa diurai. Sebetulnya kita paham bahwa sampah plastik itu memang berbahaya sekali dengan ekosistem laut, begitu loh ya. Kalau saya melihat kartun tentang film apa itu? Film Nusarara, kemudian ada film namanya Boboiboy ya, ada yang pernah lihat tuh. Film Boboiboy. Itu mereka juga, apalagi yang suka film itu, anime apa itu? Yang sampai sekarang masih eksis? Naruto. Bukan, satu lagi yang masih eksis tuh. One Piece. One Piece. Ada yang suka? Enggak. Oh. One Piece itu kan dia dari zaman dulu sampai sekarang masih eksis ya. Ternyata dari klise One Piece juga menerangkan tentang, waktu itu ada episode yang menerangkan tentang dia di laut melihat sebuah ekosistem yang mati karena apa? Karena sampah plastik. Jadi di One Piece juga sebetulnya tidak hanya kita menonton bahwa One Piece itu kartun. Ternyata di sana juga ada periode-periode kayak sepertinya kayak pertempuran perang dunia kedua, kemudian ada namanya ekosistem laut, ada korupsi, semua diterangkan dalam One Piece. Cuman dalam nalar yang melihat One Piece hanya orang-orang yang paham dan fans aja sama One Piece. Saya sebetulnya nggak paham, tapi ketika saya menonton sebuah ulasan, waktu itu saya pernah lihat dari sebuah Instagram, ada orang yang kreator dia suka One Piece banget, bahkan semua Instagram One Piece semuanya. Dia sampai menyimpulkan bahwa di One Piece itu ternyata ada juga yang mengupas adegan dia peduli tentang ekosistem laut. Itu. Makanya PBB sudah menyarankan bahwa jika ini tidak berhasil ekosistem laut, mungkin di Asia Tenggara dalam ukuran 100 tahun ke depan itu akan tenggelam. Betul? Makanya saya dari Jawa. Kalian kalau tahu daerah rumah saya itu semakin tahun itu akan air menguap terus atau namanya menambah. Jadi di sana sistem rumah diuruk, setiap tahun diuruk pakai padas, pakai tanah dan sebagainya. Setiap tahun itu populasi air naik sekitar hampir 2 meter. Ini bisa mungkin di Asia Tenggara khususnya Indonesia bahkan sampai ada menargetkan Jakarta akan tenggelam. Iya, karena ada Priok. Itu maksudnya. Jadi sebetulnya di barat tidak ada masalah. Ini hanya himbauan dari orang-orang Asia yang notabene banyak mereka negara yang tanah air ya. Jadi banyak airnya, banyak lautnya sehingga ditimbunlah oleh sampah akhirnya nanti tidak ada Asia lagi. Itu hanya gambaran ke depan. Tapi oke lah. Mudah-mudahan dengan pengingat ekosistem laut ini teman-teman minimal menegakkan bahwa plastik itu memang berbahaya sekali ya. Tapi kalau hidup kita tanpa kantong plastik, saya kira ribet ya. Bahkan kalau kita mau ngantongin apa-apa ini. Ya kalianlah sebagai masa depan bangsa tentunya harus bisa mempunyai pola pikir yang bisa merubah dunia ini. Tentunya Indonesia menjadi manusia-manusia yang beradab. Begitu. Khususnya dalam dunia ekosistem laut. Oke, terima kasih.